Wamarisan Yogyakarta Arowisata kopi-kopi susu-susu. Oke. Ini pengalaman nyata. Temanya nanti pengalaman nyata itu Borobudur. Ambil kelompok Borobudur atau buat saja dua-duanya, bisa ya. Sehingga kita sudah punya dua. Satunya Borobudur, satunya Gunung Merapi. Berdasarkan pengalaman ini, pakai lagi alurnya, pakai alur yang di share di apa? Sudah. Share. Coba lihat sama lihat semua panel. Imajiner Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, Jalan Malioboro, Keraton, dan Laut Selatan itu segaris lurus juga Bapak sekalian. Ini Tugu Yogyakarta. Ini generasi kedua. Karena generasi pertama itu roboh. Generasi pertamanya ini Bapak sekalian. Miniaturnya di sisi kiri, golong gilik. Ini dulu tingginya 25 meter. Ini hanya miniaturnya Bapak sekalian ya. Yang kayak pentol ya Bapak sekalian ya. Bundernya itu ya. Ya pentol itu besar, kalau kecil namanya pen.
ada 2 orang relawan masuk ke dalam bunker ini. 2 orang itu meninggal karena bunker ini tertimbun oleh lahar panas. Kenapa gagal? Karena bunker ini difungsikan hanya untuk antisipasi dari awan panas aja, bukan untuk lahar panas. Ya, yang berjarak kurang lebih 4,7 km dari puncak Merapi. Jadi posisi Gunung Merapi itu di belakang kita. Iya, sayangnya tidak kelihatan karena sedang kabut. Nah, kenapa bunker dibuat di sini? Karena dulu sebelum erupsi di atas bunker itu tempat camping. Semangat pagi. Oke, kopi-kopi. Oke. Tugas melanjutkan yaitu apa yang kita pelajari di sana akan kita terapkan di sekolah. Kita akan melakukan reformasi edukasi di KTP. Dan ada tugas-tugas yang harus kita kumpulkan ya. Dalam beberapa hari ini harus sudah komplit. Oke, ada arahan dari Shalom. Nama di hati. Molongo. Oleh. Limau sini. Revolusi pendidikan pembinaan SATP sudah kita mulai sejak tim pertama kembali hari Selasa minggu lalu di tempat yang sama ini. Akan melanjutkan rekonstruksi, mengkonstruksi apa yang menjadi tekad kita dalam mendesain kurikulum pendidikan kontekstual Papua di SATP.
tugas-tugas telah diselesaikan hari ini. Kita akan istirahat, sudah kembali dari Yogyakarta. Besok pagi pekerjaan kita lanjutkan. Output yang segera kita kumpulkan adalah laporan seperti penugasan yang sudah diberikan, dikumpulkan, waktunya ditentukan oleh penanggung jawab kegiatan ke Yogyakarta. Selanjutnya apa yang akan kita kerjakan sebelum berangkat hampir kurang lebih 2 bulan kita melakukan pemetaan capaian kompetensi dan elemen-elemennya berdasarkan fase. Itu sudah dilakukan sebelum berangkat. Saya tagih dokumen itu. Saya berharap hari ini sudah ada di kantor, selesai terima. Itu dokumen 1. Dokumen 2 adalah hasil kajian yang Bapak Ibu bagian program maupun kelompok Jakarta. Pastikan 2 dokumen kajian ini terpublikasi. Dokumen ketiga adalah kita melakukan pemetaan lagi berdasarkan hasil kajian terhadap apa yang sudah kita lakukan pertama dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ingat, mohon selalu dicatat karena apa yang mengalir keluar ini sebentar tidak akan muncul lagi Bapak Ibu. Karena ini desain yang muncul, saya tidak tahu caranya bagaimana. Nanti disempurnakan, tetapi ini alurnya. Untuk efektivitas, untuk efisiensi, seluruh capaian kompetensi dan komponennya berdasarkan mata pelajaran. Kita tidak akan menggugurkan seperti di Salam. Mereka menggugurkan mata pelajaran. Kita mengkonstruksi pengetahuan anak berdasarkan capaian dan komponen elemen-elemennya. Kita konstruksikannya di dalam pengalaman nyata. Dengan kata lain, mengidentifikasi peta kompetensi dan komponen elemennya ke dalam pengalaman nyata, peristiwa nyata tertentu. Pengalaman nyata, peristiwa nyata itu bisa berupa permainan, edukasi, observasi, penelitian. Dalam observasi dan penelitian itu bisa berupa proyek. Lalu kita temukan proyek itu sendiri. Kita lihat apa ini? Kita belajar dari rekan-rekan kita. Ternyata kita dapat kesamaan di Green School dan Salam. Di Green School dia berbasis proyek, bekerja sama dengan mitra. Di Salam, anak berpihak pada anak, sama kurang lebih. Lalu dia mendesainnya sendiri dalam sebuah research project.
kita akan mengadopsi ini, modelnya, alurnya kita akan pakai, tetapi kita mengkonstruksinya dengan peta yang ada, kita akan mengefisiensi, mengefektifkan dalam permainan edukasi, dalam observasi, dalam research, melalui pengalaman nyata. Bapak Ibu bisa mengerti, kita punya kebaharuan, ya. Kita mengkaji, kita bukan pergi data untuk menjiplak, tetapi kita mengkaji metode, model, cara. Kita sudah punya kerangka. Bisa paham Bapak Ibu? Sekarang jadi ada dokumen 1 sudah kita buat, sudah dijilid 5 eksemplar. Lalu nanti dokumen 2 ini kajian, maka masing-masing itu kerang backbone-nya itu yang ada di Bali yang kita buat. Kemudian bagaimana model revolusi itu dilakukan ada dalam permainan-permainan edukasi kita dapat di Bali. Kalau yang di sini lebih pada bagaimana proses based learning itu pembelajaran berbasis project itu ada kita dapat yang sekarang ini. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa. Nah, itu berarti tolong segera selesaikan dokumen 2 dan segera tim inti kurikulum lagi yang mengkaji itu apa, peta, identifikasi, pemetaan kompetensi, capaian kompetensi itu dan komponen elemen-elemennya. Kita akan melihatnya, lalu kemudian menginventarisir permainan edukasi apa yang akan kita tawarkan kepada siswa untuk memilih, atau kita memilihkan untuk siswa karena kita berbasis kelas dan berbasis tingkatan. Proyek-proyek apa yang akan kita pilihkan, kita inventarisir, lalu research apa, lalu peta tadi kita distribusikan ke dalam permainan, observasi, research, untuk mengidentifikasi elemen-elemennya itu nanti ada di dalam permainan edukasi, sehingga di dalam satu kegiatan itu ada beberapa mata pelajaran dikonstruksikan di dalam permainan, observasi, dan research. Sehingga anak tidak akan dibebani dengan setiap mata pelajaran dia buat proyek sendiri. Tetapi dalam satu proyek itu sudah kita konstruksikan. Ingat, kekuatan ada pada konstruksi. Sehingga, tetapi itu karena dilakukan analisis, perhatikan alurnya. Nih, kita sekarang, jadi kalau ini pada level makronya, alur besar pemetaan, kemudian research kita lakukan, kemudian rekonstruksi lagi. Jadi tadi konstruksinya kita buat, pendalamannya kita lakukan, pengkajian kurik ini dilakukan, model metode, lalu sekarang kita merekonstruksi lagi apa yang sudah kita dapat, kita rekonstruksi kembali untuk menjadi lebih efisien, lebih efektif, yang berpihak pada anak berbasis pengalaman nyata, pengalaman itu dalam edukasi, dalam observasi, dan dalam riset. Bisa jelas, maka akan lahirlah sebuah peta baru yang akan menjadi berdasarkan backbone yang ada, rinciannya itu ada di dalam dokumen 3 nanti. Ya. Di dalam dokumen 2 itu kita dapat backbone-nya juga. Ya. Merangkum apa yang sudah kita dapat, itu dirumuskan di dalamnya. Kemudian prakteknya sudah kita lakukan. Sekarang kita akan kembali. Maka minggu ini mulai esok kita mulai bergerak supaya masih segar ingatan kita. Sementara proses ini dilakukan untuk mendapat merumuskan secara kurang lebih final untuk tetap dikembangkan, proses revolusi di kelas oleh setiap guru segera dilakukan. Jadi ada 2 hal.
pembelajaran prosesnya, revolusinya langsung jalan, itu semuanya apa yang ada berbasis permainan, observasi. Research segera dilakukan apa adanya sambil kita melakukan pemetaan, pemetaan kembali efisiensi terhadap proses. Bisa paham ya? Jadi ada dua hal sesudah mulai esok kita kerjakan adalah ini melihat kembali, merekonstruksi lagi, merekonstruksi apa yang sudah kita konstruksi berdasarkan ini kajian, lalu kita identifikasi lagi. Nah, maka itu bukan lagi nanti hanya berbasis fase, tetapi kita akan melihat bersama fase yang sudah diidentifikasi itu kita akan lakukan. Sekarang saya masih pikir teknisnya bagaimana sehingga hasilnya nanti betul-betul dikaji dengan matang, bukan hanya seseorang tim kecil pada fasenya, tapi betul-betul dipikirkan dengan matang, dikaji dengan matang, dibuat menjadi efisien dan efektif itu betul-betul matang. Saya lagi berpikir bagaimana praktisnya, sehingga ini betul-betul menjadi kajian bersama kita, melelahkan tetapi sudah tidak melelahkan karena kita sendiri punya pengalaman, tahu bagaimana, tinggal kita mengidentifikasi. Misalnya di dalam bahasa Indonesia itu ada matematikanya, ya, itu di dalam ilmu alam itu ada matematikanya, ilmu sosial ada matematikanya, sehingga komponen A, B, C, D itu kita lihat kesamaannya, kita gabungkan itu lalu taruh di dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah permainan, dalam sebuah observasi. Jadi kita menaruh ya, mengkonstruksi ya. Jadi bukan sebuah itu akan menjadi sebuah pengalaman mentah baru untuk anak, tetapi di dalamnya kita sudah tahu bahwa kita mengidentifikasi capaian ini di situ, elemennya ada di situ, dan kemudian kita akan menjadi fasilitator untuk mengarahkan anak menemukan penemuannya itu. Kita akan temukan bersama apa yang untuk kita mengingat kembali, ataukah membaharui kembali, atau menemukan sesuatu yang baru berdasarkan kerangka konsep. Perhatikan, mereka menggunakan kata imajinasi atau apa itu? Yang saya pertanyakan lalu itu ya, kita tidak pakai angan-angan, tapi kita dalam imajinasi. Ya, bisa paham, kita menggunakan kata merekonstruksi menggunakan imajinasi. Ya, imajinasi. Jadi mendesain itu sesuatu yang sudah kita alami terjadi, lalu kita bukan pengandaian, tetapi imajinasi kita pakai untuk untuk merangkaikannya. Imajinasi kita pakai untuk merangkaikan apa yang mau dicapai dalam pengalaman real. Nah, kekuatan imajinasi ini penting sekali untuk secara ideal memprediksi temuan-temuan apa, arah temuannya, tetapi apa yang ditemukan oleh anak betul-betul terjadi, dilakukan oleh anak di dalam proses. Bapak Ibu, ini keterangannya tinggal nanti dibahasakan prinsip dasar proses perumusan kurikulumnya ini bagaimana nanti dibahasakan, tapi ini alur proses bagaimana lahir kurikulum pendidikan kontekstual Papua. Jelas Bapak Ibu ya? Kita sudah jalan, Pak Fik, tolong pimpin lagi bagaimana merancang itu untuk tim perumus. Sedangkan untuk Pak Simon dan Pak Yance, segera minggu ini juga mulai esok mempersiapkan fasilitas berupa kursi bangku, tidak perlu lagi susah-susah. Kita akan menunggu waktu sangat lama kalau kita memproses, karena itu kita ambil saja bekas-bekas. Ya, apa yang ada di Timika ini adalah kearifan lokal berupa apa? Banyak kayu besi yang sudah dipotong dan pergi, kayu-kayu bagusnya, tapi ini masih ada yang tertinggal dalam bentuk ini gelondongan besar, itu masih ada.
kita cukup untuk menyewa operator dan truk. 3 hari ini akan bersama saya, kita akan turun ke lokasi bersama Pak DT, Pak Estron. Kita akan lihat karena itu wilayah orang punya, ini wilayah kepolisian orang punya. Lalu kita akan lihat pohon-pohon mana yang sudah tumbang lama, tinggal intinya, lalu kemudian kita akan gergaji dalam bentuk potongan-potongan untuk usia. Tapi saya cenderung kita ambil panjang seperti kemarin yang kita lihat di ataukah seperti di nasi tempong Bali. Papan-papan yang besar itu kita buat dan itu ditaruh di laboratorium, lokasi laboratorium. Utamakan itu yang ada di Nuri, itu anak-anak duduk di bawah, tapi sekarang kita akan bikin meja sempit-sempit saja supaya anak duduk di bangku begitu. Itu satu ruangan kelas kita sudah dapat, ya, outdoor. Jadi program semuanya ditarik. Ingat, kita sudah janji ke publik 40% terjadi di dalam kelas, meliputi persiapan, konsolidasi, hasil, presentasi bisa terjadi di kelas, presentasi tetapi 60% terjadi di lokasi kegiatan pengalaman real sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan apa yang mau dicapai itu harus dia rumusannya, lalu mengidentifikasi pada permainan apa, pada lokasi mana. Bapak Ibu jelas ya. Maka tim langsung bergerak di wilayah ini. Fauna itu ada juga, ya, dengan daya tampungnya itu 25 sampai 30. Di dekat flora juga itu ada. Lalu kemudian di kearifan lokal pengendalian budidaya ikan itu ada. Jadi ada 1, 2, 3, 4 tempat besar. Segera kita lakukan. Nanti di depan di bagian Taman Golden dan Golden Watch, Golden Kompas itu ditambahkan payung-payungnya. Lalu kemudian tugas kedua adalah segera bergerak itu ada 2 kelompok ekskul baru yang akan tetapi program pengembangan. Kalau untuk handicraft pembuatan berdasarkan anak itu kita akan segera buat. Pak Bobi Tujan menjadi penanggung jawab, ya, mana Pak Bobi langsung menjadi penanggung jawab. Kalau itu Gracia itu lebih ke biologi tanaman dan Bapak lebih pada ya, sesuai ditetapkan sudah tapi tim pengelolanya bertiga. Tim pengelola bertiga bertanggung jawab atas jatuh bangunnya keberlanjutan program ini. Nanti dipikirkan. Kemudian untuk bagian Science Corner, ya, yang kemarin ditunjuk itu siapa? Kori. Ya, segera ditentukan penanggung jawabnya. Karena bengkel sains itu kita sudah minta siapa yang menangani. Ibu Elvira. Nah, itu nanti paduan Ibu Kori dan Ibu Elvira akan menangani. Yang satunya bengkel, yang satunya itu cornernya, yang ada yang mengerjakan, tapi di situ sumber pengetahuan pemicu itu bagaimana dia itu mirip-mirip dengan yang ada di laboratorium kinestetik dan laboratorium audiovisual itu. Dia mirip-mirip, tetapi karena itu terbuka, kita bikin sehingga agak tertutup karena di situ peralatan sensitif. Tapi itu akan jam sekolah itu akan terbuka, dia mirip-mirip perpustakaan, ya. Dia mirip perpustakaan. Apakah kita akan adopsi itu ada di perpustakaan untuk menghemat tempat? Kita akan melihat nanti sebentar ini. Tetapi segera buat pemesanannya. Kan yang mana yang itu yang musik juga itu menarik karena audio visual, tetapi juga feeling firasat anak. Jadi dia untuk mendidik, kata-kata mendidik, ya. Lalu kemudian magnet itu diambil. Kemudian ada yang di televisi yang menjelaskan tentang itu juga diambil. Lalu kemudian yang listrik. Jadi 4 itu dulu prioritasnya kita akan taruh di perpustakaan. Ya. Jadi nanti kerjasama dengan perpustakaan untuk sementara ya di perpustakaan. Tapi kalau seandainya kita bisa dapat tempat lain, kita akan lihat. Ya. Tetapi itu segera dulu. Tetapi apa yang
ini apa pengetahuan apa yang mau dikonstruksi di situ. Ya, ingat, kata kunci adalah mengkonstruksi pengetahuan, membangun pengetahuan dan teori anak. Di situ sudah ada teori, tetapi bagaimana dia merekonstruksi, dia melakukan sendiri, mengkonstruksi sendiri, dia melihat dan dia membangun pengetahuan dan teorinya sendiri melalui pengalaman, melalui sarana, prasarana pendidikan yang ada. Nah itu didesain ya. Nanti apakah nanti itu didesain dulu itu sekali lagi kita sediakan media-media belajar. Kemudian nanti identifikasi itu kita akan taruh di media mana, di dalam program mana ya. Jadi misalnya dia field trip itu kita gabungkan apa capaian mana, elemen mana yang kita akan taruh di situ sehingga tidak terjadi pengulangan ya, tidak terjadi pengulangan sehingga tidak melewatkan. Lalu kemudian waktu yang ada, jadi kita sekali lagi kita akan berbasis, kita akan punya jadwal, bukan lagi jadwal pelajaran, bukan, punya jadwal program, problem based learning atau project based learning. Kita akan punya jadwal. Jadi akan jadwal kegiatan, sekali lagi penekanannya sesudah nanti dokumen 3 lahir, jadwalnya bukan lagi berbasis pelajaran tetapi berbasis kegiatan. Bisa ya, berbasis permainan. Dan ingat, kekuatan kita untuk mendesain atau mengidentifikasi dan mengkonstruksi itu apa teori pengetahuan berbasis pelajaran itu, kekuatan itu harus benar-benar dirumuskan dan ditaruh, fondasinya harus kuat di dalam setiap permainan edukasi, dalam setiap ini observasi, tema observasi maupun juga penelitian itu. Bisa paham ya? Jadi saya ulang lagi, kita akan berbasis pengalaman real.